Saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masuki insyaallah surah Al-Mudaththir. Dan surah Al-Mudaththir ini kalau kita lihat di mushaf, maka kita akan jumpai berada di juz ke-29. Di juz ke-29 ya. Jadi kalau teman-teman baca surah Al-Mudaththir, maka surah Al-Mudaththir ini akan teman-teman jumpai ada di juz 29. Baik. Kemudian surah Al-Mudaththir ini ayatnya terdiri dari 56 ayat. Ya, insyaallah nanti kalaupun tidak selesai hari ini, insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah bahwasanya surah Al-Mudaththir ini adalah surah Makkiyah. Artinya surah Al-Mudaththir ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berada di kota Makkah dan belum hijrah ke kota Madinah. Dan para ulama mengatakan bahwasanya surah Al-Mudaththir ini adalah surah yang kedua yang Allah turunkan setelah Allah menurunkan surah Al-Alaq. Dan kalau kita lihat ya, nanti di juz 29 juga ada ya, surah yang namanya hampir mirip, yaitu surah Al-Muzammil. Maknanya hampir mirip, bukan namanya ya, maknanya hampir mirip, yaitu surah Al-Muzammil. Nanti insyaallah setelah Al-Mudaththir selesai, kita akan belajar surah Al-Muzammil. Apakah ada perbedaan antara Al-Mudaththir dan Al-Muzammil? Kalau kita lihat di Quran-Quran terjemahan, pastinya di situ sama ya, artinya wahai orang-orang yang berselimut. Tapi ternyata ada perbedaan antara Al-Mudaththir dan Al-Muzammil ya. Di antara perbedaannya teman-teman, jadi subhanallah, bahasa Arab itu bahasa yang sangat-sangat kaya ya. Dan ini menjadi kewajiban bagi kita teman-teman, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab, maka pastinya di situ Allah telah jadikan bahasa Arab adalah bahasa yang terbaik di dunia dan di akhirat. Para penduduk surga mereka akan berkata dengan bahasa Arab. Dan di antara perbedaan antara Al-Muzammil dan Al-Mudaththir di sini teman-teman, kalau kita lihat zammala yuzammilu, artinya adalah sesuatu yang dia melekat dan memberikan ketenangan. Itu disebut Al-Muzammil. Berbeda dengan Al-Mudaththir. Al-Mudaththir itu adalah sesuatu yang melekat, ya, sesuatu yang melekat ya di dalam badan kita, atau sesuatu yang melekat dan dia bertujuan untuk berlindung, ya, berlindung dari sesuatu yang membahayakan. Itu namanya Al-Mudaththir. Kalau kita punya teman ya, kita biasanya menyebut dengan hada sahibati atau hada zamilati, gitu kan? Jadi teman yang dekat yang bisa memberikan ketenangan kita disebut hada zamilati. Kalau untuk perempuan, kalau untuk laki-laki hada zamili. Ya, jadi teman yang bisa memberikan ketenangan itu baru disebut dengan zamil. Atau kalau untuk jamaknya zumala. Berbeda dengan dassara yudassiru. Dassara yudassiru itu sesuatu yang melekat dari hal yang kita pakai dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Mudaththir ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ini dijelaskan di dalam hadis Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan ketika Rasulullah SAW ya jawartu bi Hira, ketika Rasulullah SAW sedang berada di gua Hira, kemudian setelah Rasulullah SAW selesai berdiam diri di gua Hira, kemudian Rasulullah SAW turun ya, beranjak turun ya, ingin ke rumah Khadijah, ingin ke rumahnya. Maka tiba-tiba ketika beliau
keluar dari Gua Hira, beliau mendengar ada seseorang yang memanggil nama beliau. Muhammad, ya Muhammad. Beliau lihat kanan, tidak ada orang. Beliau lihat ke arah kiri, tidak ada orang juga. Beliau lihat ke khalfi, kata Rasulullah SAW, wa nadartu khalfi falam ara syai'an. Beliau lihat ke arah belakang, juga beliau tidak melihat siapa-siapa. Baru kemudian beliau beranikan angkat kepala beliau, farafa'tu ra'si, dan Rasulullah SAW kaget karena ternyata di atas bainas sama'i wal ard, di atas antara langit dan bumi, ada al-malakul ladzi ja'ani bi Hira jalisun ala kursi. Rasulullah SAW terkaget-kaget karena melihat ternyata ketika beliau mengangkat kepala beliau ke atas, beliau melihat ada malaikat yang dulu mendatangi beliau ketika berada di Gua Hira, sedang duduk di kursi, ya. Dan kita tahu ya, malaikat itu punya sayap ya teman-teman, dan sayapnya malaikat sangat besar. Maka saking takutnya Rasulullah SAW ketika itu teman-teman, karena ketakutan yang sangat ya, kaget. Coba saja kita misalnya nih keluar rumah, kita sudah baca doa, misalnya Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Kita bayangkan nih, bagaimana Rasulullah SAW ketika bertemu Jibril ya. Kita keluar rumah, sudah baca doa, tiba-tiba baru buka gerbang, keluar tidak jauh dari rumah kita, misalnya di malam hari ya, misal. Kemudian setelah itu atau Ustazah Fakhria keluar, kemudian tiba-tiba ada yang memanggil-manggil nama Ustazah Fakhria, Ustazah Fakhria tengok ke kanan tidak ada orang, tengok ke kiri tidak ada orang, tengok ke belakang tidak ada orang. Pastinya Ustazah Fakhria bakal melanjutkan perjalanan balik lagi ke rumah ya. Nah, itulah kondisi Rasulullah SAW demikian. Sampai-sampai kata Jabir ya, Rasulullah SAW mengatakan, sampai-sampai Rasulullah SAW kala itu fajaistu minhu ru'ban. Sampai-sampai Rasulullah SAW kala itu teman-teman, karena saking takutnya hingga Rasulullah SAW itu jatuh tersungkur ke tanah. Ya. Dan Rasulullah SAW bersegera untuk pulang, faraja'tu, subhanallah, faraja'tu, kemudian Rasulullah SAW segera pulang ke rumah menemui istri beliau. Dan subhanallah, istri yang beliau temui adalah istri yang salihah, ya, yaitu ibunda kita Ummahatul Mukminin Khadijah bintu Khuwailid. Ya. Ketika tahu suaminya dalam keadaan gelisah, ketika suaminya tahu dalam keadaan tidak ada ketenangan, maka istrinya mengatakan, wahai suamiku ya, marhaban bik, silahkan masuk ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, faqultu dathiruni fadathiruni, wahai istriku tolong selimuti aku, tolong berikan aku selimut ya. Fanazalat ya, dan ketika itu ya Rasulullah SAW berarti dathiruni, selimuti aku, dalam kata mudathir Rasulullah SAW menginginkan atau berlindung dari hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu tadi ketakutan karena bertemu dengan malaikat Jibril. Jadi selimutnya bukan dalam ketenangan, berbeda dengan nanti di surah Al-Muzammil. Nah, ketika itu Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ayatnya, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang sedang berselimut. Jadi kondisinya Rasulullah SAW ketika meminta diselimuti itu karena ketakutan yang beliau dapatkan ketika beliau keluar dari Gua Hira. Ya, taib. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kisah ini kita bisa mengambil ya mutiara hikmah sedikit ya tentang bagaimana yang harus dilakukan oleh istri salihah ya. Ketika suaminya kembali ke rumah dalam keadaan gelisah, maka istri salihah itu berusaha untuk menenangkannya sebagaimana menenangkannya Khadijah kepada suami tercinta beliau, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kewajiban bagi kita semuanya yang kita berikan kepada suami kita. Baik. Nah, kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai di ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal muddatsir,
wahai orang-orang yang berselimut. Ya, tadi kita sudah bahas ya asbabun nuzul, orang-orang yang berselimut itu maksudnya adalah ketika Rasulullah SAW memberikan kepada Khadijah yang memberitahukan untuk diselimuti, dan ini turun ayat ini ketika Rasulullah SAW dalam keadaan berselimut. Kenapa Allah Subhanahu wa taala di sini tidak memanggil nama Nabi Muhammad ya Muhammad ya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhal mudatsir, wahai orang yang sedang berselimut? Kondisi Rasulullah SAW ketika berselimut, Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan sifat yang Rasulullah SAW sedang berselimut. Ini menunjukkan cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ingin memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam min bab mulatafah, kelembutan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Tadi memanggilnya dengan kondisi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang jumpai ya, bukan dengan sebutan namanya. Masya Allah. Kemudian yang kedua, ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qum fa'anzir." Bangunlah ya, dan berilah peringatan. Subhanallah, teman-teman, inilah sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintah untuk berdakwah, berilah peringatan. Subhanallah. Dan berdakwah ini teman-teman, dari perintah ketika turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, subhanallah, maka Rasulullah SAW ya, para ulama mengatakan sejak Nabi kita menerima perintah untuk berdakwah, maka Rasulullah SAW di dalam hidupnya beliau gunakan semuanya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah dakwah juga untuk kita sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Karena ternyata hukum berdakwah ini adalah sesuatu yang wajib ya, kewajiban untuk kita semuanya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk berdakwah. Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah ada di antara kalian, di antara kamu sebagian umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Nah, ini di antara perintah-perintah berdakwah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa menyeru kebenaran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah manusia ke jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Ya. Kemudian Allah juga mengatakan, qul hadhi sabili ud'u ila Allahi ala basira. Kata Allah Subhanahu wa taala, inilah jalan agamaku, aku dan orang-orang yang mengikutiku, yang mengajak kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah jalan yang telah Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada para nabi, kepada para rasul ya. Jalan kemuliaan yang senantiasa ada sampai hari kiamat. Pasti ada orang-orang yang menyeru kebenaran. Pertanyaannya, apakah kita berada di garis dakwah? Apakah kita berada dalam barisan orang-orang yang menyeru kebenaran, atau kita tidak sama sekali berkontribusi di dalam dakwah? Dakwah akan terus melaju. Allah akan memberikan kemenangan tanpa kita atau adanya kita. Karena kita yang butuh kepada dakwah, bukan dakwah yang membutuhkan kita. Maka saya ajak teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdakwah ya, sesuai dengan kemampuan kita. Karena Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, kata beliau, yajibu alaihi an yaquma minad da'wah bima yaqdiru alaihi. Setiap orang dari umat ini, yaitu dari kita nih, punya kewajiban untuk menyampaikan dakwah sesuai dengan kemampuannya. Ya, subhanallah. Teman-teman, saya yakin Allah Subhanahu wa taala
telah memberikan banyak sekali kelebihan kepada teman-teman semuanya. Maka gunakan kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada teman-teman untuk berdakwah, untuk menyeru kebenaran. Ya. Dan ini sebagai tanda syukur kita atas nikmat aman yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Hari ini hari kemerdekaan. Maka kita sebagai seorang muslimah hendaklah kita menggunakan nikmat aman, nikmat merdeka yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk bisa kita berikan kontribusi kita di dalam memajukan dakwah di negeri tercinta ini. Subhanallah teman-teman, keutamaan ya berdakwah telah banyak dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya Rasulullah SAW pernah mengatakan, kata Rasulullah SAW, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih." Barang siapa yang mampu menunjuki seseorang kepada kebaikan. Subhanallah. Jadi kalau teman-teman berusaha untuk menyeru kebenaran kepada orang lain, falahu mislu ajri fa'ili, maka teman-teman akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Allahu Akbar. Teman-teman mengajak ya orang lain untuk duduk di majelis ilmu ya, dengan menyebarkan flyer, dan saya yakin ini termasuk berdakwah, dan saya yakin semua teman-teman di sini pasti punya HP, pasti punya alat untuk bisa menyebarkan info-info kajian yang sangat-sangat bermanfaat. Maka ketika teman-teman bisa menyebarkan itu, teman-teman duduk di majelis ilmu, teman-teman mengajak 100 orang, 200 orang, maka setiap pahala orang tersebut yang teman-teman ajak, teman-teman juga dapatkan. Teman-teman bisa bikin poster dakwah misalnya. Kemudian di hari-hari besok insyaAllah tanggal 9, tanggal 10 ya, Yaumut Tasu'a, Yaumul Ashura, teman-teman bikin poster mengajak orang-orang untuk berpuasa Tasu'a, berpuasa tanggal 9, tanggal 10, disebar. Subhanallah, kemudian ada orang yang nyantol ya, berpuasa karena melihat poster yang teman-teman buat. Subhanallah, dan dia berpuasa. Maka kita pun akan dapat pahalanya tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun juga. Subhanallah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ah. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a." Kata Rasulullah SAW, barang siapa nih yang memberi petunjuk pada kebaikan, kita mengajak besok adalah Ayyamul Bid misalnya, besok adalah puasa Tasu'a ya, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikuti ajakannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun juga. Subhanallah teman-teman, kita hidup di dunia ini hanya sebentar. Kita hidup di dunia ini hanya sesaat. Karya apa yang sudah kita buat sehingga ketika kita sudah meninggal dunia, karya-karya kita masih bisa bermanfaat untuk orang lain. Apa yang sudah kita berikan untuk orang lain akan terus menjadi amal jariyah kita sepanjang hidup dan mati kita. Subhanallah. Saya pesan kepada teman-teman, ya, apalagi teman-teman ini masih muda-muda, ayo gali kelebihan apa yang telah Allah berikan kepada teman-teman. Saya yakin semua teman-teman pasti punya kelebihan yang Allah berikan. Jangan menjadi pribadi yang kecil hatinya. Jangan menjadi pribadi yang pesimis. Yakinlah sesungguhnya teman-teman mampu untuk berdakwah. Karena dakwah ini adalah kewajiban bagi kita semuanya. Rasulullah SAW ketika diperintahkan oleh Allah dengan kata-kata kum fa'andir, berarti Rasulullah SAW telah mengatakan di dalam dirinya akan berdakwah sepanjang hidupnya. Subhanallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat yang ketiga, wa rabbaka fakabbir, dan agungkanlah Rabbmu. Subhanallah. Teman-teman bisa melihat di wa rabbaka fakabbir, ini kalau kita lihat ya mukjizat dari ayatnya, kata ra ba kaf rabbaka,
maka kita akan, kalau dibalik nih rabbaka ya, kita akan mendapatkan kata kabir. Kaf ya, ini kan rabbaka itu kan terakhirannya ka. Maka di kabir ini kan ka-nya jadi maju ke depan. Kemudian ba, kemudian ra terakhir. Wa rabbaka kabbara. Subhanallah. Ini diantara mukjizat dari segi lafadznya teman-teman. Nanti teman-teman bisa belajar lebih dalam tentang ma'ani ya, tentang mukjizat Al-Qur'anul Karim di ilmu-ilmu Al-Qur'an. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita sebagaimana Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di, beliau menyebutkan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah, maka di antara tujuannya adalah untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ketika teman-teman mengajak orang lain ya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, artinya teman-teman sedang berdakwah untuk mengagungkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah berdakwah ya. Karena ternyata dakwah yang kita lakukan itu bukan semata-mata untuk mencari sesuatu yang ada di dunia ini. Bukan mencari popularitas, bukan mencari pengikut yang banyak, bukan. Tapi kita bertujuan agar dakwah tauhid ini ada dan selalu Allah Subhanahu wa taala tolong di muka bumi ini. Maka jadilah kita orang-orang yang berada di barisan-barisan dakwah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang keempat, wasiyabaka fatahhir. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan bersihkanlah pakaianmu. Para ulama berbeda pendapat di dalam kata at-tahhir. Ada yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan fatahhir di sini adalah Rasulullah SAW ya, diperintahkan untuk membersihkan pakaiannya ketika akan berdakwah. Ada juga yang mengatakan bahwasanya ini ayat umum ya. Jadi hendaklah bagi orang yang berdakwah ketika akan berdakwah ia coba untuk membersihkan pertama badannya ya, pakaiannya, kemudian bersihkan juga masalah hatinya ya. Baik dari akhlak yang buruk ya dibersihkan, dari kedustaan ya, dari niat yang melenceng, semuanya dibersihkan. Ya. Subhanallah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat wasiyabaka fatahhir ini disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah, kata beliau yang dimaksud dengan wasiyabaka fatahhir di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum laki-laki khususnya ketika memakai pakaian itu tidak terlalu panjang sampai ke mata kaki. Karena ketika mereka kaum laki-laki memendekkan pakaiannya ya di atas mata kaki, maka itu lebih bersih ya. Sebagaimana Umar bin Khattab pernah menyebutkan irfa izaraka, naikkanlah kainmu, naikkanlah sarungmu. Karena sesungguhnya fa innahu atqa, sesungguhnya itu lebih bertakwa, wa anqa dan lebih bersih, wa abqa dan lebih jauh dari terkena najis. Subhanallah ya. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, kemudian di ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman warrujza fahjur. Dan bagi orang-orang yang akan berdakwah ya hendaklah ia tinggalkan segala perbuatan yang keji. Subhanallah. Ini adalah syarat bagi siapapun yang menjadi penyeru-penyeru kebenaran, maka hendaklah ia meninggalkan sesuatu yang tidak Allah ridhai. Ia tinggalkan maksiat-maksiat yang selama ini dilakukannya. Karena sesungguhnya dakwah ya, ketika kita berdakwah, kita membutuhkan pribadi-pribadi yang jujur. Kita sangat-sangat membutuhkan para da'i yang dia amanah ya, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi. Termasuk di antaranya adalah ketika dia menyampaikan ya, seharusnya seorang dai tidak berdusta dengan mengambil hadis-hadis yang tidak benar. Hendaklah seorang dai ketika dia berdakwah ya,
Dia menyampaikan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Dan ini syarat di antara syarat yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan di dalam surah Al-Muddatsir ini, wala tamnun tastakthir. Subhanallah, Allah mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah, ya subhanallah, dan ini adalah nasihat untuk kita semuanya, teman-teman. Ingatlah ketika kita berdakwah, ya, maka jangan sekali-kali kita mengharapkan balasan yang lebih banyak. Demi Allah, apa yang Allah berikan kepada kita selama ini itu lebih dari apa yang diberikan manusia. Apa yang diberikan oleh Allah selama ini kepada kita itu lebih dari cukup, ya, daripada apa yang manusia berikan kepada kita. Maka jangan terlalu banyak berharap kepada manusia. Berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita berpikiran, ya, bahwasanya berdakwah ini untuk mencari kepingan-kepingan dunia. Luruskan niat hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala tamnun tastakthir, ya, wahai Muhammad, janganlah engkau jadikan dakwah engkau dengan engkau harapkan balasan yang lebih banyak, ya. Apalagi sampai kita menganggap diri kita itu telah berbuat banyak untuk dakwah dan kita mengharapkan kepingan-kepingan dunia dari dakwah ini adalah niat yang salah, ya. Luruskan niat. Untuk apa kita berdakwah? Sehingga kelak Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang sangat luar biasa dengan surga Firdaus tertinggi. Taib, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wali rabbika fasbir. Subhanallah. Ini juga tantangan bagi seorang dai, bagi seorang penyeru-penyeru kebenaran, ya, subhanallah, bahwasanya kelak Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita semuanya, para penyeru kebenaran, rintangan-rintangan, tantangan-tantangan di dalam berdakwah. Karena Allah pengen tahu siapa di antara mereka yang tetap istiqomah berada di jalan dakwah dan siapa di antara mereka yang gugur di jalan dakwah. Apakah kita masih tetap melakukan amar ma'ruf nahi mungkar walaupun kanan kiri kita mencela kita, ya, atau kita justru akan berbelok ke kanan atau mundur ke belakang ketika Allah uji di kanan kiri kita ada yang mencela kita. Subhanallah. Allah akan tahu siapa yang benar-benar jujur di dalam berdakwah, siapa yang benar-benar bersabar di dalam berdakwah, dan siapa yang tidak jujur di dalam berdakwah. Maka pastikan teman-teman, ketika teman-teman mengatakan di dalam diri teman-teman semuanya, saya ingin menjadi penyeru-penyeru kebenaran, karena keutamaan orang yang berdakwah di jalan Allah itu sangat-sangat banyak, ya. Maka pastikan teman-teman juga mengatakan dan saya pun harus bersabar di dalam menemui rintangan-rintangan ke depannya. Subhanallah teman-teman. Bagi teman-teman yang baru berhijrah, ya, yang telah merasakan pahitnya kubangan-kubangan dosa sebelumnya, ya, maka pastinya ketika teman-teman sudah berhijrah dan sudah merasakan manisnya, lezatnya iman, teman-teman pengen tuh ngajak yang lain, ya, untuk merasakan manisnya iman yang semisal dengan teman-teman rasakan. Teman-teman mulai mencoba untuk mengajak teman-teman yang dulu pernah bergaul dengan teman-teman, ya, diajaklah untuk bisa berhijrah. Maka ketika mulai mengajak untuk berhijrah, ada orang-orang yang diajak berhijrah tersebut mengatakan, kamu adalah sok suci, ya. Memangnya surga milikmu. Memangnya yang tahu bahwasanya yang masuk surga dan neraka adalah kamu. Terus ada kata-kata mencibir, nyinyiran, ada itu. Pasti teman-teman temui. Nyinyiran orang, komentar orang di dalam kehidupan ini sudah pasti kita temui. Mau kita berbuat baik pasti ada yang nyinyir. Mau kita tidak berbuat baik pun pasti ada yang nyinyir, ya.
Maka kita tetap luruskan niat, dicaci dan dimaki itu bukan tujuan kita, dipuji dan dipuja juga bukan tujuan kita. Teruslah berjalan fokus kepada Allah Subhanahu wa taala karena tujuan kita adalah mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Luqman memberikan nasihat kepada putranya, "Ya bunayya," kata Luqman, "aqimis shalah," tunaikanlah salah, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Kata Luqman, "Wahai anakku, cegahlah manusia dari berbuat kemungkaran. Suruhlah manusia untuk berbuat yang ma'ruf dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu." Subhanallah teman-teman. Ketika teman-teman mulai berdakwah, mulai move on dari sesuatu yang tidak Allah ridhoi kepada sesuatu yang Allah ridhoi, pasti teman-teman mendapatkan tantangan terutama dari keluarga besar. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW mendapatkan tantangan tersendiri dari keluarga besar beliau. Ketika beliau mencoba untuk berdakwah, maka tantangan terberat ketika itu dari keluarga besar beliau, dari paman-paman beliau. Dan ini kita sudah akan dapati sunnatullah ketika kita mulai mencoba berdakwah, maka kita akan lebih mudah berdakwah kepada orang lain. Dan Allah akan jadikan karib kerabat kita menjadi ujian bagi kita tersendiri. Disitulah kita diminta untuk bersabar, terus mendoakan keluarga kita, terus berbuat baik kepada orang-orang yang membenci kita sekalipun, terus kita tak lelah dan tak lepas untuk terus menjadi insan-insan yang tetap menasehati karib kerabat kita dan pastinya tentu dengan doa dan kebaikan yang kita berikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang selanjutnya teman-teman, fa idza nuqira fin naqur. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, apabila sangkakala telah ditiup, subhanallah. Para sahabat radhiyallahu anhum jami'an ketika duduk bersama Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW mengabarkan, kata Rasulullah SAW, bagaimana aku bisa tenang, bagaimana aku bisa hidup dengan nyaman, sementara malaikat peniup sangkakala itu telah meletakkan sangkakala di mulutnya dan dahinya telah dimiringkan. Kemudian malaikat peniup sangkakala bersiap siaga kapan menunggu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk ditiup sangkakala tersebut. Maka para sahabat pun teman-teman kala itu ketika Rasulullah SAW mengingatkan demikian, maka para sahabat menjadi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa berat. Ya Allah, membayangkan malaikat sudah tinggal meniup sangkakala. Rasulullah SAW kemudian mengajarkan kepada para sahabat, katakanlah hasbunallahu wa ni'mal wakil, alaihi tawakkalna. Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan Allah lah sebaik-baik penolong, serta kepada Allah lah kami bertawakal. Subhanallah. Hari kiamat sudah semakin dekat. Maka pada hari kiamat orang-orang yang tidak beriman, Allah kabarkan di ayat yang selanjutnya, fadzalika yauma idzi yaumun asir 'alal kafirina ghairu yasir. Dan orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, mereka pada hari kiamat berada dalam keadaan yang berat, berada dalam keadaan yang sulit. Dan ini adalah gambaran orang-orang yang tidak beriman. Subhanallah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kita semuanya di dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Karena berat kelak bagi orang-orang yang beriman, atau bagi orang-orang yang beriman kemudian murtad wal iyadu billah, dia akan menemui hari-hari yang sulit ketika di hari kiamat, di mana dia berdiri memanggil, dia berdiri menunggu putusan Allah, dia berdiri pada hari kiamat menunggu kedatangan
Allah untuk diadili itu ukurannya sama dengan 1 hari di akhirat 50.000 tahun di dunia. La haula wa la quwata illa billah. Ini sungguh-sungguh adalah hari yang sangat-sangat sulit bagi orang-orang yang tidak beriman. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang selanjutnya Allah berfirman, "Dzarni wa man khalaqtu wahida." Nah, ayat ini turun berkaitan dengan seorang yang berasal dari Bani Makhzum, ya, yaitu Al-Walid ibn al-Mughirah. Ya. Jadi ketika itu teman-teman, ada orang yang sangat terpandang, yaitu Al-Walid ibn al-Mughirah. Ini adalah orang yang sangat terpandang di kalangan bangsa Arab kala itu. Dan dia adalah orang yang kaya raya, ya. Untanya di mana-mana. Sampai-sampai kalau ada orang keluar, ya, ada kafilah dagang, 100 unta beserta dagangannya, tidak lain itu kecuali unta-unta tersebut adalah milik Al-Walid ibn al-Mughirah. Sampai-sampai kalau rombongan dagangnya Al-Walid ibn al-Mughirah masuk ke kota Makkah, itu rame. Dan Al-Walid ibn al-Mughirah ini teman-teman adalah seorang laki-laki dari Bani Makhzum, Al-Makhzumi. Dia sangat-sangat spesial di kalangan orang-orang Quraisy. Ya. Orang-orang Quraisy sangat-sangat menyegani Al-Walid ibn al-Mughirah. Ya. Hartanya terhampar di sepanjang perjalanan dari kota Taif ke kota Makkah. Ya. Kebun-kebunnya sangat-sangat banyak. Allah berikan, Allah limpahkan kepada Al-Walid ibn al-Mughirah kekayaan yang sangat luar biasa. Sampai-sampai para dedengkot Quraisy sangat-sangat menyegani Al-Walid ibn al-Mughirah karena kekayaannya. Ya. Dan dia juga terkenal, Al-Walid ibn al-Mughirah. Nanti teman-teman bisa baca sirah Al-Walid ibn al-Mughirah, ya. Biografinya di kitab-kitab yang lainnya. Saya akan sedikit saja menjelaskan. Sampai-sampai Al-Walid ibn al-Mughirah itu bukan hanya kekayaan yang Allah telah berikan kepadanya. Dia juga telah diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan kecerdasan di dalam syair-syairnya. Ya. Jadi orang yang sangat terkenal dengan pintar menyair itu adalah Al-Walid ibn al-Mughirah. Suatu hari ketika Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan risalahnya, ya, dan menyampaikan apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim, Walid ibn al-Mughirah mendengar. Ya. Kemudian Walid ibn al-Mughirah mengatakan, ya, sesungguhnya apa yang dikatakan Muhammad itu bukan syair, bukan. Karena saya sudah tahu semua syair yang telah aku pelajari dan itu berbeda. Ya. Ketika itu Al-Walid ibn al-Mughirah teman-teman sempat Allah telah berikan di kehidupannya kesempatan untuk diberikan hidayah. Ketika itu Al-Walid ibn al-Mughirah sempat mengakui tentang keagungan Al-Quranul Karim dari mukjizat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan syaitan iblis, ya, ini senantiasa menggoda anak Bani Adam. Ketika tahu Al-Walid ibn al-Mughirah mengatakan kepada masyarakat Arab kala itu bahwasanya Al-Quran ini adalah bukan sebagai syair, karena saya setelah mempelajari syair itu sudah lama dan ini beda dengan syair. Ketika bangsa Arab telah tahu bahwasanya Al-Walid ibn al-Mughirah, ya, telah mengagungkan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, datanglah Abu Jahal, ya, datanglah iblisnya. Datang karena tahu nih Abu Jahal kalau sampai Al-Walid ibn al-Mughirah percaya kepada Nabi Muhammad, masuk ke dalam Islam, maka akan berbondong-bondong orang masuk ke dalam Islam. Karena dia adalah orang yang disegani oleh bangsa Quraisy, ya, oleh bangsa Arab sekalipun. Maka ketika itu teman-teman, Abu Jahal mulai, ya, memancing Al-Walid ibn al-Mughirah, mulai memfitnah, ya, apa yang terjadi di luar sana. Kemudian dia mengatakan, ya Walid ibn al-Mughirah, orang-orang di luar sana mengumpulkan uang, ya, untukmu, karena engkau telah mengatakan bahwasanya Al-Quran itu bukan syair. Nah, maka Al-Walid pun tersinggung. Bagaimana mereka akan mengumpulkan uang sedangkan mereka tahu kalau saya itu orang yang kaya raya, ya. Dan mulailah Abu Jahal mengatakan, begitulah, mulai memfitnah Nabi kita Muhammad SAW, begitulah Muhammad begini-begini dan terus. Sampai-sampai, ya, ketika itu
Al-Walid didesak oleh Abu Jahal ya, untuk mengatakan kira-kira apa yang pantas kita berikan julukan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan nanti di ayat yang ke-18 ya. Kalla innahu fakkar wa qaddar. Al-Walid memikirkan, kata Al-Walid kepada Abu Jahal, ya Abu Jahal, sekarang beri aku waktu untuk memikirkan kira-kira julukan apa yang pantas aku berikan kepada Muhammad. Wa qaddar, dan Al-Walid mulai kira-kira seperti apa ya kemampuan Al-Walid ya ketika memberikan julukan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ketika itu Abu Jahal mengatakan ya, ketika berjumpa dengan Al-Walid, bagaimana kalau kita katakan kepada Nabi kita Muhammad SAW dia adalah orang yang gila. Maka kata Al-Walid, ma huwa bimajnun ya. Nabi Muhammad bukan orang yang majnun, bukan orang yang gila. Kemudian Abu Jahal mulai mengatakan, apakah kita mengatakan kepada Muhammad bahwasanya dia adalah orang yang penyair ya. Maka Al-Walid mengatakan ya kepada Abu Jahal, fa wallahi ma fiikum rajulun a'lamu bil ash'ari minni wala a'lamu bi rajain wala bi qasidatin wala bi ash'aril jin wallahi ma yushbihu alladhi yaqulu syai'an min hadha. Kata Al-Walid ketika Abu Jahal mengatakan, wahai Al-Walid ya, wahai Al-Walid ibn al-Mughirah, kalau misalnya ya, kita katakan apa yang diucapkan Muhammad adalah syair, bagaimana pendapatmu? Kata Al-Walid, sesungguhnya aku itu, wahai Abu Jahal, adalah orang yang sangat-sangat paham terhadap syair-syair. Ya. Tidak ada yang lebih paham dariku tentang syair, tentang qasidah. Dan perkataan yang dikatakan Muhammad sama sekali tidak menyerupai syair yang pernah aku dapatkan. Subhanallah. Maka Abu Jahal mulai lagi, kira-kira apa ya yang harus dikatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau bukan syair, bukan juga Nabi Muhammad orang yang gila ya. Kemudian Al-Walid mulai mengatakan, bagaimana kalau kita katakan Nabi Muhammad adalah tukang sahir ya, penyihir, karena Muhammad telah memisah-misahkan antara anak dan ibunya, telah memisahkan antara suami dan istrinya. Kan begitu kalau orang sudah masuk Islam, kan mereka tinggalkan saudara yang belum masuk Islam. Maka mereka akhirnya sepakat itu, Al-Walid ya, Ibnul Mughirah keluar ke rumah ya, dan mengatakan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya bahwasanya Nabi Muhammad adalah tukang sihir. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka ketika itu Nabi Muhammad pun mulai bersedia dengan perkataan tuduhan yang sangat-sangat keji yang dilontarkan oleh Al-Walid ibn al-Mughirah kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Dzarni wa man khalaqtu wahida." Wahai Muhammad, biarkan aku yang akan menindak Al-Walid ibn al-Mughirah ya, terhadap apa yang telah aku ciptakan sendiri. Para ulama mengatakan kata wahida di sini itu bisa artinya adalah Allah yang menciptakan sendiri Al-Walid ibn al-Mughirah ya, tidak ada yang membantunya, sehingga seakan-akan Allah mengatakan kepada Nabi, wahai Muhammad, jangan urus dia, biarkan aku yang mengurusnya karena aku yang telah menciptakannya sendirian. Atau pendapat yang selanjutnya, para ulama mengatakan kata wahida di sini yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Al-Walid ibn al-Mughirah dalam kondisi sendirian. Maksudnya Al-Walid ketika keluar dari perut ibunya itu tanpa sesuatu ya, sendirian. Tidak ada harta sedikit pun yang Allah lekatkan. Bayi ketika keluar owek-owek dari perut ibunya, maka dia sendirian. Itu adalah makna yang kedua. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mulai menyebut-nyebut ya, wa ja'altu lahu malam mamduda, dan aku beri kekayaan yang melimpah kepada siapa? Kepada Al-Walid ibn al-Mughirah, wa banina syuhuda, dan anak-anak yang selalu bersamanya. Lihat Al-Walid ibn al-Mughirah teman-teman, bukan hanya harta yang telah Allah berikan,
Allah juga berikan anak yang banyak. Ya subhanallah. Allah telah berikan kepada Al-Walid keturunan-keturunan yang banyak. Dan nanti ada di antara keturunannya Al-Walid yang akan menjadi pembela Islam. Dialah Khalid bin Walid. Subhanallah. Ini bisa kita ambil mutiara hikmah ya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada siapapun dari hamba Allah di dunia ini ketika memiliki anak, ada satu di antara yang Allah selamatkan. Inilah kisah Khalid bin Walid. Dia adalah putra dari Al-Walid yang mengatakan kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai seorang penyihir yang telah membenci Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Wa mahattu lahu tamhida. Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah melanjutkan, dan aku beri kelapangan hidup seluas-luasnya. Tadi sudah kita tahu ya, hamparan antara Taif dan Makkah itu Allah berikan kepada Al-Walid ibnul Mughirah. Ya. Tanah Allah berikan. Ya. Subhanallah, kurang apa lagi Allah telah berikan kepada Al-Walid ibnul Mughirah. Tapi yang namanya manusia tetap berada dalam ketamakannya. Maka kemudian Al-Walid pun meminta agar ditambahkan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma yatma'u an azid." Kemudian dia ingin agar aku menambahnya. La haula wala quwata illa billah. Beginilah manusia, teman-teman. Beginilah kita sebagai hamba Allah. Ketika sudah diberikan anak, kita minta lagi. Ketika sudah diberikan harta, kita minta tambahan. Ketika telah diberikan kebahagiaan di rumah kita, kita cari yang di luar rumah. Subhanallah. Berarti kita harus benar-benar menjadi pribadi-pribadi yang qanaah. Karena sesungguhnya dunia jika terus dikejar, maka dunia akan semakin menjauh. Dan kita menjadi orang-orang yang kurang bersyukur atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang selanjutnya, "Kalla innahu kana li ayatina anida." Sekali-kali tidak, sesungguhnya Al-Walid ibnul Mughirah, dia yang dimaksud adalah Al-Walid ibnul Mughirah, telah menentang ayat-ayat kami. Al-Walid ibnul Mughirah tidak mau menjawab apa yang telah diajak oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dia berpaling dari ajakan Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Sa'urhiquhu sa'uda." Maka aku akan membebaninya dengan pendakian yang memayahkan. Subhanallah teman-teman ya. Yang dimaksud dengan Allah Subhanahu wa taala sa'urhiquhu sa'uda, ini Allah akan memberikan siksaan kepada Al-Walid ibnul Mughirah ya. Siksaan yang semakin sulit, siksaan yang terus bertambah ya. Karena apa yang telah ia katakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan yang menyakitkan. Ya. Dan inilah teman-teman yang seharusnya kita renungkan, bahwasanya kelak ada sebutan-sebutan yang manusia sematkan kepada para juru dakwah dengan sebutan-sebutan yang saat ini kita rasakan, misalnya sok suci dan sebagainya. Karena Rasulullah SAW sudah mengalami sendiri, beliau dikatakan sebagai tukang sihir. Maka tidak membuat akhirnya kita bersedih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innahu fakkar wa qaddar. Ya, maka tatkala Al-Walid berfikir nih tentang apa yang dia harus ucapkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, tentang apa yang harus ia ucapkan, menarik perkataannya yang dulu pernah mau mengatakan bahwasanya Al-Quran ini adalah kalimat yang bukan syair ya. Dan dia harus membalikkan lagi apa yang pernah dikatakannya dengan sebutan bahwasanya Al-Quran ini adalah dari tukang sihir ya. Dia perlu waktu untuk mengucapkan hal tersebut. Faqutila kaifa qaddar. Maka celakalah Al-Walid ibnul Mughirah ya. Thumma qutila kaifa qaddar ya. Bagaimana dia bisa menetapkan apa yang akan dia katakan? Karena dia telah menarik omongannya kembali. Apa yang telah dia ucapkan, dia tarik kembali. Dan itu sungguh berat bagi Al-Walid ibnul Mughirah. Thumma qutila kaifa qaddar ya. Kemudian
dia pun celaka. Summa nazar, dan dia akhirnya merenung, ya. Kira-kira apa yang akan saya ucapkan? Summa abasa wa basar. Lalu dia akhirnya dari mukanya terlihat wajah yang masam dan cemberut. Ya, ketika datang ditekan oleh Abu Jahal, sebenarnya Al-Walid itu tidak suka. Ya. Tapi karena inilah iblis, kerjaannya menggoda anak Bani Adam. Ya. Maka terlihat dari raut mukanya, raut muka yang tidak suka. Ya, subhanallah. Dan ini tantangan dakwah kita, teman-teman. Terkadang kita sudah meluruskan niat, datang iblis. Datang manusia yang manusia dari syaitanir rajim, ya, syaitan itu dari manusia ada, datang menggoda kita. Untuk apa kau urusi orang lain? Biarkan kau urusi dirimu sendiri dulu. Ngapain kamu ikut-ikutan mengurusi si A, si B, si C, sedangkan kamu juga masih begini dan begini? Kenapa kamu urusin si A, si B, sedangkan keluargamu begini-begini? Terus ada orang-orang yang seperti ini, ya, seperti orang-orang seperti Abu Jahal. Pasti ada nanti sampai hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tsumma adbar wastakbar. Kemudian akhirnya Al-Walid berpaling dari kebenaran dan menyombongkan dirinya. Faqala in hadza illa sihrun yu'thar. Kemudian ia akhirnya mengatakan dengan sebuah perkataan bahwasanya Al-Qur'an ini hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang yang dahulu. In hadza illa qaulul bashar. Maka katanya Al-Walid ibn al-Mughirah, ya, sesungguhnya Al-Quran ini adalah hanya perkataan manusia. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. InsyaAllah kita akan lanjutkan bagaimana akhirnya Allah berikan kesudahan kepada Al-Walid ibn al-Mughirah di akhirat nanti. Di pekan berikutnya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semuanya dan mutiara hikmah yang bisa kita ambil pada pagi hari ini, teman-teman. Jadilah kita penyeru-penyeru kebenaran, berikanlah kontribusi kita untuk dakwah, ambil peran sebanyak-banyaknya, karena dakwah adalah sesuatu yang telah Allah tuliskan, Allah perintahkan kepada para nabi, kepada para rasul utusannya, dan mudah-mudahan kita bisa mengikuti jejak mereka di dalam berdakwah. Barakallahu fi kunna jami'an.